Selamat pagi, Pak. Pagi. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral mungkin di sekolah Bapak? Di sekolah ada anak-anak kelas 1 bermain, terus mereka sering lebar-lebarin tanah gitu, gitu. Nah, setelah itu, karena waktu itu juga guru di sekolah hanya sekitar 4 atau 5 orang. Jadi waktu mereka bermain tuh tidak teranu semua, ibaratnya tidak terawasi gitu tidak terawasi. Nah, dengan demikian adalah salah satu siswa kita perempuan yang terkena lemparan tanah gitu. Nah, kenalah sininya. Itu kena memar merah gitu. Nah, setelah itu ya saya dapat telepon dari bapaknya, orang tuanya. Katanya ada kejadian di sekolah. Iya, aku bilang saya nggak tahu itu, Pak, gitu. Nah, jadi dengan demikian setelah saya mendapat laporan itu, saya juga konfirmasi kepada guru saya yang di sekolah. Ibaratnya tak identifikasi ya masalahnya itu. Tak identifikasi masalahnya, tak hubungi guru saya yang di sekolah, kemudian tak benar nggak ini kejadiannya? Katanya, iya Pak, katanya teman-teman di sekolah, benar itu. Langkah pertama saya waktu itu tak kumpulkan informasi dulu, tak identifikasi masalahnya gitu. Benar. Kemudian yang di sekolah benar enggaknya, ya itu benar gitu. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang misalkan dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, seperti apa ini, Pak? Kita selesaikan di sekolah, apapun itu nanti hasil solusi kita atau kesepakatan kita atau hasil diskusi kita, itulah yang terbaik. Jadi itu kemarin. Jadi dari pihak orang tua Aulia tak undang ke sekolah, kemudian dari pihak orang tuanya Ajril juga tak undang ke sekolah. Kemudian dari pihak guru kelasnya, karena yang kena itu kelas 3, tak panggil juga Bu Asrah, ikut rapat ikut diskusi sama saya. Ada Bu Ratna juga yang di situ sebagai ibaratnya waktu itu mereka di sekolah kan gitu. Jadi tak panggil semua, duduk bersama. Kemudian itu supaya ibaratnya keputusan itu menjadi tidak terulang di kemudian hari, menjadi suatu solusi yang terbaik. Saya buatkan berita acara, ada tak buatkan di buku memang itu. Kami tanda tangan semua. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam setiap menangani masalah-masalah yang ada di sekolah? Sebenarnya ya, ibaratnya membuat langkah atau program itu sebenarnya tidak ada, cuman hanya ibaratnya refleks aja kita, karena sesuatu itu enggak, ya aku bilang sama mereka juga, sesuatu ini atau hal-hal kejadian ini enggak kita rencanakan, jadi sesuatu tidak akan dari sekolah memang nggak memprogramkan, tapi hanya yang waktu itu saya ambilkan langkah, yaitu langkah pertama carikan informasi yang jelas dan benar. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi yang jelas dan benar, saya juga refleksi diri saya, apakah ini kejadian ini karena saya. Langkah yang paling tepat bagi saya itu adalah duduk bersama, itu aja. Itu yang paling bagus, karena kalau sudah keputusan bersama itu yang terbaik bagi saya gitu. Hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang ada? Yang paling efektif sebenarnya Bu, dari kita tuh ada transparansi aja itu. Semua kita harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Walaupun itu misalnya saya yang salah, saya tetap harus mengaku salah gitu. Nah, saya lebih dulu punya strategi, harus saya dulu menyerah sama beliau gitu. Nah, selama ini apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang ada? Sebenarnya yang disebut tantangan enggak ada sih, tapi hanya ibaratnya kita tetap mengantisipasi. Karena suatu keputusan itu namanya di masyarakat luas, walaupun itu keputusan kita sudah bersama, kadang dari luar itu yang misalnya si orang tua digiduk-gidukkan gitu. Jadi hanya saja sebagai kita memberikan suatu kepastian keputusan itu tadi. Kalau sudah selesai, saya harapkan ya selesai lah gitu. Jangan ibaratnya di kemudian hari diungkit-ungkit lagi. Jadi itu. Apakah selama ini ada Bapak memiliki
sebuah jadwal tertentu nih kalau misalkan dalam menyelesaikan kasus dilema etika, misalkan ada sebuah kasus, apakah saat itu dilaksanakan penyelesaian di tempat ataukah ada jadwal atau membuat jadwal tertentu menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan mungkin bentuk atau prosedurnya itu seperti apa, Pak? Karena sudah duduk bersama, langsung dibuat suatu keputusan. Nah, itu ibaratnya kalau misalnya ini ditunda ke hari lain kan maksud Ibu? Enggak, ibaratnya waktu itu memang kita langsung sepakati, kita tulis bersama karena itu sudah di daftar hadir, itu sudah menjadi sebuah tanda tangan mereka kan itu. Jadi karena itu tadi saya tidak ingin, oh ini bukan keputusan dengan saya apa, makanya tak bikin berita acaranya memang tanda tangani mereka, saya sudah begitu aja karena ya itu tadi sekarang kita kan memang harus punya bukti fisik semua, jadi itu juga yang saya lakukan gitu. Jadi pastinya sebelum melakukan rapat itu nggak serta-merta langsung rapat, pasti ada perjanjian khusus ya, besok datang. Iya, gitu ya, itu saya telepon yang orang tuanya, saya telepon memang, terus yang orang tuanya Ajril saya telepon, kemudian saya kasih arahan juga Bu. Artinya karena yang ini tujuan yang kita antisipasi kan yang orang tuanya Aulia ini, jadi ke ibu yang satu itu sudah kita antisipasi juga. Adakah seseorang atau yang faktor selama ini yang mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti ini, Pak? Enggak ada. Karena ibaratnya waktu itu saya lupa juga mengundang komite sekolah, karena harapan saya dan saya sampaikan masa